wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Saifuddin, Kepala Desa Ciparai, Kecamatan Jampang Kulon. Desa Ciparai dengan luas 421,850 hektar persegi, yang tentunya di atas 57% adalah lahan pesawahan. Sehingga dengan demikian, maka mayoritas penduduk Desa Ciparai adalah petani. Cuman kebanyakan masih petani konvensional. Untuk itu saya selaku Kepala Desa melakukan sebuah inovasi dengan menyentuh ibu-ibu, terutama dengan bentuknya kelompok wanita tani yang diberi nama Hegermana. Kemudian kami bersama beliau berinovasi mengembangkan tanaman yang disebut Rosella. Dengan tujuan mengembangkan Rosella ini suatu saat bisa mendobrak daya ekonomi, terutama di kalangan ibu-ibu yang biasanya beliau tergantung terhadap suami. Hari ini mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di Desa Ciparai mendapat penghasilan yang lebih atau penghasilan lain dengan kembangan dari teh Rosella. Ini salah satu bentuk kreativitas dari kelompok wanita tani Hegermana, yaitu salah satu variannya adalah teh Rosella. Tentunya dengan kandungan yang sangat berhasil sekali. Selain itu juga kami membentuk juga bank sampah dengan nama Bank Sampah Pepeling. Pepeling dalam arti bahasa Sunda adalah sebuah pengingat. Kemudian Pepeling ini kami artikan juga adalah penduduk peduli lingkungan. Sehingga masyarakat yang tergabung dalam komunitas bank sampah nantinya saya harapkan bisa menjaga untuk kelestarian di lingkungan, terutama kebersihan dari sampah. Sehingga di samping itu juga masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari adanya bank sampah Pepeling. Selain dari itu, saya juga Kepala Desa tentunya ingin sekali menggali kembali budaya-budaya yang ada di Desa Ciparai yang selama ini mungkin dianggap sudah mulai luntur. Untuk itu kami bersama masyarakat dan seluruh jajaran elemen masyarakat dari pemuda dan orang tua bisa bahu-membahu untuk menggali potensi apa saja sih yang ada di Desa Ciparai, selain dari potensi yang di bidang seni atau mungkin dari adat istiadat yang ada di Desa Ciparai, mungkin akan segera kami gali supaya budaya ini bisa bersinar kembali di Desa Ciparai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Sartika. Saya perwakilan dari KWT Hegermana. KWT Hegermana bertempat di Kampung Kebon Jambe, RT 012, RW 002, Desa Ciparai, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. KWT Hegermana adalah sebuah kelompok yang terdiri dari ibu-ibu yang beranggotakan 30 orang yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Kenapa kami membuat kelompok KWT? Karena kami mayoritas perempuan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Selain mengurus keluarga, kami tidak punya kegiatan yang lainnya. Maka dari itu, kami mencari cara bagaimana mengisi kesenggangan dengan kegiatan yang bermanfaat. Maka terbentuklah KWT atau Kelompok Wanita Tani. Banyak manfaat yang dapat kami rasakan semenjak terbentuknya KWT. Di antaranya semakin terjaganya silaturahmi, kekeluargaan, kami lebih solid dari yang biasanya kita ngobrol yang enggak ada faedahnya. Sedangkan sekarang kami selalu mendiskusikan semua yang akan dilakukan ke depannya. Kami juga mempunyai kegiatan menyiram tanaman, mengurus tanaman. Kami juga mengagendakan pembuatan kompos, pembuatan sekam bakar, dan bakti seminggu sekali.
sumber penghasilan KWT dari penjualan teh rosella, yang kedua penjualan sekam bakar, yang ketiga penjualan hasil tani. Program yang kami lakukan, yang pertama budidaya rosella, dan kami mengemasnya menjadi sebuah kemasan. Yang kedua rumah bibit. Rumah bibit juga berfungsi untuk penyediaan bibit tanaman. Yang ketiga demplot. Demplot berfungsi untuk penanaman, yang dimana hasil tanaman tersebut masuk ke kas KWT. Dan P2L. P2L yaitu pemanfaatan pekarangan dan lahan. Alhamdulillah P2L ini berjalan baik di masyarakat. Manfaat dari P2L untuk memperbaiki gizi keluarga. Dan juga kami tidak perlu ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dapur. Apalagi sekarang musim pandemi yang pergerakannya dibatasi. Alhamdulillah kami juga sangat terbantu dengan adanya program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Setiawan. Saya adalah warga Kampung Kebon Jame atau yang sekarang ini lebih dikenal dengan sebutan Kampung Rosella. Awal mula sebutan Kampung Rosella itu sejak tahun 2019, karena di kampung sini banyak ditanam tumbuhan rosella. Awalnya karena di kampung ini mayoritas adalah ibu-ibu, ada ibu-ibu yang datang ke saya meminta agar diadakannya pemberdayaan untuk mengisi kesibukan mereka gitu, karena 90% warga kampung di sini adalah mayoritas ibu-ibu dan bapak-bapaknya banyak yang bekerja di luar kota. Kemudian saya waktu itu ikut sebuah program dari sebuah produk rokok yang dikasih nama Coklat Kita Jalan Bersih, dan dalam program ini kita mengedepankan adalah tentang lingkungan, ya, penataan lingkungan dan kebersihan di lingkungannya. Kemudian setelah berjalan, kita mulai setiap minggu kita lakukan kerja bakti, membersihkan jalan, penataan lingkungan, dan semua warga kita wajibkan untuk menanam tanaman produktif di pekarangannya. Kemudian kenapa muncul rosella? Waktu itu karena keterbatasan pengetahuan saya, keterbatasan waktu juga. Kemudian saya berpikir harus ada orang lain yang bisa membimbing dan mengarahkan gitu warga di sini. Kemudian saya berdiskusi dengan kepala desa yang kebetulan waktu itu baru saja dilantik, dengan Pak Kades Asep. Saya berdiskusi gimana caranya gitu untuk membina warga Kampung Kebon Jame ini supaya lebih produktif. Kemudian secara kebetulan apa yang menjadi tujuan kami sesuai juga dengan visi misi beliau gitu. Kemudian melalui pemerintahan desa kita mengajukan ke Dinas Pertanian melalui BPP Kecamatan Japang Kulon, dan awal tahun 2020 terbentuklah KWT atau Kelompok Wanita Tani dengan produk unggulan yang kita angkat yaitu rosella. Setelah kita launching produk, mungkin karena pada saat itu di masa pandemi juga kebutuhan tentang obat herbal sangatlah dibutuhkan bagi masyarakat. Setelah kita launching, alhamdulillah untuk respon dari masyarakat itu cukup bagus, sehingga kita berpikir untuk lebih serius gitu membudidayakan rosella, dan akhirnya kita dibantu dengan pemerintahan desa, Muspika dari Kecamatan Japang Kulon juga ikut
andil dalam proses pembudidayaan Rosella di Kampung Kebon Jamai ini. Selain di Kebon Jamai sendiri, karena kita keterbatasan untuk bahan baku, kita juga mencoba melebarkan sayap ke daerah lain seperti di Cikmas, itu Desa Mandrajaya. Untuk harapan yang lebih luasnya, karena mungkin di Desa Cipara ini tidak ada destinasi wisata, baik itu alamnya atau situs-situs bersejarah, kita tidak ada yang bisa ditonjolkan gitu. Kalau di daerah lain kan ada pantai, ada bukit dan lain sebagainya. Untuk di Cipara sendiri mungkin hanya pesawahan, itu pun kita cuma setahun paling cuma bisa menanam 2 kali gitu. Jadi harapan kita gimana caranya membuat tempat untuk rekreasi dengan merekayasa wisata agro gitu. Mungkin kita nanti bisa selain berwisata, kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pertanian dan lain sebagainya.